Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang sangat berjasa dalam dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Dalam kitab Al-Bushra karya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun saat usia Rasulullah berusia sekitar 50 tahun. Ketika Khadijah radhiyallahu anha sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah al-Zahra dan berbisik, "Fatimah, wahai putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang aku takutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dekatnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu, wahai Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti dan menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Husain, putra Sayyidina Ali, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku tersayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau habiskan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Rasulullah semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat,
Tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan di antara dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada ketika orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantu?" Tiba-tiba Ali berkata, "Aku, wahai Rasulullah." Pengorbanan Khadijah semasa hidup dikisahkan dalam sirah Nabawiyah. Suatu hari, ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah meminta Khadijah agar tetap di tempatnya. Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Mengambil Fatimah dari gendongannya, lalu diletakkan di tempat tidur Rasulullah yang telah selesai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah SAW tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepada Nabi SAW dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuami dengan aku?" tanya Rasulullah dengan penuh lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuami denganku?" Lanjut Rasulullah, tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, kan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. Khadijah berkata lagi, "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah," kata Khadijah. Mendengar ucapan Khadijah tersebut, Rasulullah pun semakin terpukul. Wahai Khadijah, begitu menusuk hati Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah karena dua orang yang dicintainya itu, istri Khadijah dan pamannya Abu Talib, berpulang ke rahmatullah. Tahun itu disebut sebagai Amul Huzni ataupun tahun kegundahan. Dalam perjuangan ini,
dalam perjuangan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada saudara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.